Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, di awal perjumpaan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di malam yang sangat berbahagia ini. Dan salawat beriring salam tak lupa pula kita alamatkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada agang sahabat beliau, yang mana agang sahabat beliau ini seiring bahu, seiring langkah bersama Rasulullah demi menyiarkan bendera Islam yang bertulis kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada alim-alim ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin maupun itu ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah. Ulama dibaratkan lampu di kala gelap, tongkat di kala buta, sampan di kala banjir, air di kala dahaga. Begitu pentingnya ulama di atas permukaan bumi ini. Wajah dan pantat saya selaku sebagai santri untuk mengaturkan kata-kata keta'ziman wal ikraman saya yang se'a'la-a'lanya kepada syekhi wa syekhina, murabbi wa murabbina, yakni yang mulia al-mukarram baba dan al-mukarramah bunda beserta sekeluarga tercinta. Kita doakan agar beliau dan sekeluarganya dilimpahi rahmat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ta'zim penghormatan saya pula kepada seluruh staf jajaran Dewan Guru, yang mana Dewan Guru ini yang telah membantu Al-Mukarram dalam melancarkan roda pendidikan di Darul Ulum Al-Fatah yang kita cintai ini. Dan ta'zim penghormatan saya pula kepada seluruh staf jajaran Dewan Juri, yang mana Dewan Juri ini insya Allah akan menilaikan kami di atas panggung dengan seadil-adilnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia yang mempunyai tujuan hidup, tentunya senantiasa kita ingin mencapai cita-cita yang luhur, selalu merajut asa untuk berkah di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mengupas sebuah cuplikan yang bertema menggapai berkah dan asa lewat ta'zim guru dan orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum jauh kita melangkah, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu ta'zim. Ta'zim merupakan asal dari kata Aqama yu'azzimu, yang masdarnya ta'zima.
takdiman, yang artinya mengagungkan atau membesarkan. Kalau kita hidup penuh berkah, maka lewat ta'zimlah kita harus berlangkah. Karena hadirin kaum muslimin, saya yakin mayoritas yang hadir di sini adalah para santri. Betul? Santri yang bagaimana? Santri yang sudah bertekad juang dan berkomitmen pantang menyerah. Kita menggapai keberkahan dari seorang guru yang telah mengajari kita ilmu agama dan cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para pewaris Nabi, itulah julukan mereka. Tinggi derajat mereka di sisi Sang Pencipta. Sudah sepatutnya kita mengagungkan dan hormat kepadanya. Sebagaimana seorang ulama pernah berkata, "Ma wasala illa bil hurmah, wa man saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'zim." Artinya, tidak akan tercapai keberkahan dari seorang guru kecuali dengan hormat. Dan gagalnya menggapai keberkahan dari seorang guru karena kita lupa hormat dan ta'zim kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita ambil dari sejarah, banyaknya murid-murid yang ta'zim kepada gurunya. Misalnya metode yang diterapkan oleh Imam An-Nawawi manakala beliau hendak pergi belajar kepada gurunya, selalu bersedekah dan memperbanyakkan doa. Apa doanya? Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan guruku hingga mataku tidak melihat kekurangan-kekurangannya. Tak ada siapapun yang dapat menyampaikan kepadaku. Karena kalau hati seorang guru sudah sakit, maka menuju dan keberkahan pun akan semakin sulit. Sebagaimana Habib Abdullah Al-Haddad, beliau sering mengingatkan paling bahaya bagi muridnya adalah berubah hati seorang guru kepadanya. Seandainya seluruh ulama dari timur ke barat, selatan ke utara ingin memperbaiki si murid itu, sungguh tidak mampu. Kecuali satu saja, gurunya sudah ridha kepadanya. Kalau guru sudah menutupi pintu keridaan, maka menghambat menuju jalan keberkahan. Menuju jalan keberkahan pun kian kunjung buntu. Kemurkaan dan durhaka yang kita dapatkan dari seorang guru, sebagaimana dalam kitab At-Tahdhib jelaskan, uququl walidaini tamhuhu taubah wa uququl ustadzi la tamhuhu syai'un fattah. Artinya, durhaka kepada kedua orang tua dosa yang bisa dihapuskan dengan taubat. Tapi kalau durhaka kepada gurunya, tak ada siapapun yang dapat menghapuskannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pantas saja menantu Rasulullah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam mengagungkan gurunya, beliau berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Artinya, saya Sayyidina Ali adalah budak orang yang mengajari saya walau satu huruf saja. Insya'a wa insya'a. Jika beliau berkehendak, rela aku dijual atau dipemerdekakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ta'zimnya Sayyidina Ali kepada gurunya sampai-sampai rela menghambakan diri kepadanya. Ini bukan berarti sebuah keyakinan yang buta sehingga hilanglah kepribadiannya. Akan tetapi ini butuh kepasrahan, butuh ketaziman seorang murid kepada gurunya. Ta'abahnya bagaikan kepasrahan seorang spesies kepada dokternya. Sebagaimana dilukiskan dalam sebuah syair, "Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansihani idhuma la yukrama." Sungguh dokter dan gurumu tidak dapat memberikan efek nasihat bila tidak hormat. Fasbir lidaika in jafata tabiba. Maka
terimalah penyakitmu bila kau ajukan doktermu. Wa qna' bi jahlika in jafalta mu'allima. Dan terimalah kebodohanmu bila kau acuhkan gurumu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menggapai berkah, di samping harus mengagungkan dan hormat kepada gurunya, juga kita harus mesti ta'zim kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua tersebut mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak kelahiran kita ke dunia ini sampai meningkat jadi anak-anak, remaja hingga dewasa, sangat besar pengorbanan ayah dan ibu. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang dengan harapan demi memperbahagiakan buah hati yang tersayang. Belum lagi yang namanya sang ibu, berat yang bertambah-tambah, berat badan, apalagi saat kelahiran kita ke dunia ini berhadapan dengan dua pilihan. Kalau tidak hidup, mati, nyawa taruhannya. Tapi belum tentu seorang anak rela taruhan nyawa demi kebahagiaan keduanya. Maka kita sebagai seorang anak usahakan untuk membahagiakan hati keduanya. Jangan pernah sakiti mereka walaupun dengan perkataan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendak berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya masih lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka walaupun perkataan Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika kalau kita membuka sejarah, maka kita akan melihat betapa banyak murid-murid yang begitu ta'zim kepada gurunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, selagi hayat masih dikandung badan, semasih bisa kita merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan semasih bisa kita melihat kedua orang tua kita, maka jagalah mereka dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mereka telah menjaga kita di waktu kecil. Dan sayangilah mereka dengan 1000 kasih sayang. Jika kalau seorang anak ataupun seorang murid mereka akan menggapai berkah, maka lewat ta'zim gurulah dan kedua orang tua. Karena kalau kita ingin tercapai kesuksesan, maka tidak pernah luput dari keduanya. Jika seorang anak ataupun seorang murid mereka ingin tercapai keberkahan di dunia dan bahagia di akhirat, maka hormatilah orang tuamu dan ta'zimlah kepada kedua orang tua. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi